Halo semuanya, selamat datang di podcast KKLP. KKLP ini adalah tempat ngobrol santai tapi berbobot soal kesehatan keluarga dan kehidupan sehari-hari bareng dokter layanan primer. Aku sebagai hostnya adalah Dr. Janti, yaitu dokter residen KKLP di Universitas Yansi. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sering banget nih jadi pertanyaan di lapangan, tapi jarang dibahas tuntas. Pasti pada penasaran kan tentang apa sih KKLP, apa sih kedokteran keluarga layanan primer, apa itu baru, terus bedanya apa sama dokter umum gitu. Nah itu bakal kita bahas dulu secara tuntas bersama narasumber kita, yaitu Dr. Jamila yang juga dokter residen KKLP di Universitas Yansi. Halo Dr. Jamila, selamat siang juga. Iya, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aman ya residen sana? Aman. Iya. Oke, jadi di sini aku mau tanya-tanya nih dok tentang Boleh. KKLP. Gitu. Sebenarnya kedokteran keluarga layanan primer itu apa sih dok? Oke. Jelaskan. Iya. Kedokteran keluarga layanan primer itu kedokteran keluarga yang memberikan pelayanan bersifat komprehensif, holistik. Terus jadi kita nggak hanya screening pada pasien, tapi kita juga bisa screening kepada keluarga itu juga. Dan juga karena dari keluarga itu kan merupakan lingkungan yang terdekat ya. Dan paling awal untuk membentuk kayak lifestyle di keluarga, kemudian dari cara makan, tidur, kemudian dari pola stres juga, sampai kebiasaan minum obat-obatan di rumah. Nah itu juga salah satu anggota keluarga kalau ada yang sakit, biasanya seluruh dinamika keluarga itu ikut terpengaruh, begitu sih dokter Janti. Ya, jadi kompleks juga ya fungsi dari kedokteran keluarga ini. Iya. Terus bedanya apa sih dok sama dokter umum? Bedanya dengan dokter umum ya, kadang ini sering disalahpahami ya. Kalau dokter keluarga itu dilatih ya untuk melihat pasien secara holistik. Jadi nggak cuma dari gejala medis aja, tapi juga dari konteks sosialnya, kemudian psikologisnya bagaimana, bahkan dari dinamika dari keluarga pasien tersebut. Jadi pendekatannya lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Bukan cuma ngobatin sekali terus selesai seperti dokter umum begitu, dokter Janti. Oke, jadi sama kayak teman perjalanan gitu selama sakit gitu misalkan. Betul. Teman perjalanan sehat seumur hidup gitu. Iya. Dia juga lebih holistik gitu ya. Gak cuma diagnosis doang, tapi ini lebih kompleks ke apa tadi? Holistik dan komprehensif. Jadi pelayanan berkelanjutan gitu. Oke. Tadi kan kita sempat bahas tuh dok tentang keluarga itu kan punya peran penting membentuk pola hidup tuh ya. Jadi sebenarnya sejauh apa sih pengaruh keluarga dalam menjaga atau justru kadang apakah itu bisa mengganggu kesehatan kita? Iya, jauh banget ya. Misalkan kayak kebiasaan makan. Kalau di rumah biasanya terbiasa makan kayak gorengan tiap sore, atau semua masalah itu diselesaikan dengan ayo makan yang enak biar nggak stres. Nah, lama-lama jadi pola coping yang turun-temurun dari misalkan dari orang tua ke anaknya. Kemudian ada contoh lain, misalkan di rumah ini nggak ada pernah ruangan ngobrol untuk ngobrol santai antara anggota keluarga untuk ngobrol soal perasaannya, atau misalkan anak-anak akan terbiasa kayak memendam gitu sampai dewasa karena nggak terungkap ke sesama anggota keluarga. Akhirnya meledak dalam satu waktu, bisa jadi bentuk psikosomatis atau bisa jadi depresi ringan gitu dokter Janti. Terus di sini berarti ya peran si dokter keluarga itu ya. Betul, iya. Dalam apanya itu dok? Misalnya gini, kalau ada seorang ayah dia menderita hipertensi, nah kalau istrinya juga nggak mendukung dalam hal lifestyle-nya, misalkan pola makannya, terus anak-anaknya juga masih misalkan pas keluar di weekend suka ngajakin yuk makan junk food terus susah juga untuk dikontrol, atau seorang ibu yang kelelahan atau burnout tapi nggak ada sistem yang mendukung gitu, support system di rumah itu nggak bagus gitu, akhirnya jauh ke arah depresi, dan itu juga mempengaruhi dia dalam hal pola asuh anaknya dari orang tua ke anak juga gitu. Bagus banget berarti ya dok, soalnya dokter keluarga itu ya mereka tuh jadi kayak sahabat gitu yang paham sama dinamika yang tadi ya. Iya. Terus kita juga nggak cuma fokus ke diagnosis dan obat, tapi kita juga harus tahu gitu gimana kebiasaan keluarga ini gitu ya. Betul. Sama dokter Jamila. Terus seperti kayak ada stres apa di rumah, kebiasaan makannya seperti apa gitu ya, pengelolaan penyakitnya seperti apa. Jadi tujuannya itu bukan cuma menyembuhkan penyakit justru ya, tapi lebih memperbaiki si lingkungan sehat tadi ya. Jadi dokter keluarga itu lebih proaktif dan bersifat untuk preventif terhadap pasien gitu sih, dokter Janti. Kita seneng nih kalau misalnya pasien datang bukan cuma pas sakit gitu ya. Jadi kita lebih senang kalau justru pasien itu datang pas dia lagi sehat justru ya. Benar. Ya, jadi dokter keluarga itu bukan sebagai gimmick aja disebut sebagai sahabat
pasien gitu ya. Betul, bukan. Kita itu nggak datang untuk menghakimi lifestyle atau gaya hidup, tapi juga untuk mendampingi pelan-pelan dari kehidupan pasien itu menuju versi yang lebih sehat dan lebih seimbang. Gitu, dokter. Keren ya gitu ya, jadi kita jadi mikir ulang tuh peran kita di keluarga tuh sebagai apa gitu, apakah kita udah ngebantu si salah satu misalnya pasien atau seseorang yang lagi sakit itu kita Iya. udah membantu sebagaimana gitu ya. Ternyata setiap keputusan kecil juga itu pengaruh ya dok ya. Benar banget. Dan tugas kita semua itu bukan cuma tenaga kesehatan, tapi juga tiap anggota keluarga adalah jadi bagian dari sistem pendukung itu. Wih, Gitu, dokter. keren banget ya, Iya. sampai sedetail itu Sedetail gitu itu. dipikirannya ya. Benar. Betul. Oke, semuanya. Jadi sekilas, jadi kedokteran keluarga itu banyak ya fungsinya gitu. Secara kompleks dia nggak cuma diagnosis aja, tapi ternyata ada perannya ternyata di situ. Peran kecil yang detail yang kita sendiri juga nggak kepikiran gitu kalau hal itu bisa berpengaruh luas sama penyakit-penyakit yang bisa jadi kronis. Nah itu untuk part satunya nih yang bakal kita bahas. Terus selanjutnya kita bakal bahas lagi nih tentang lebih dalam tentang kedokteran keluarga. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Dr. Genti dan Saya Dokter Jamila. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.